Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasdin Lato SH selaku Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang kami hormati penceramah pada hari ini yaitu Al Ustadz Ruswan Manto MPD, yang kami hormati Ketua Umum dan Ketua Harian Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo beserta jajaran pengurusnya, serta bapak-bapak sekalian jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh rekan kita Saudara Iwan Syahrain. Kepada saudara disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an za'ahum munzirum minhum faqalal kafiruna hadza say'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raja'um ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Afalam yanzuru ila samai fawqahum
kaifa banainaha wa zayyannaha. Kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Roswan Manto MPD yang hari ini berkenan hadir bersama kita. Jadi beliau bukan hari ini saja beliau datang, tetapi masih berada pada posisi COVID. Beliau juga sudah hadir bersama kita dalam rangka memberikan tausiah terhadap kita semua. Jadi yang mungkin pernah lihat beliau pasti kenal. Kami hormati Ketua Harian, kemudian Koordinator Bidang Dakwah, seluruh koordinator dan koordinator lapangan, para jamaah yang kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmatin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat, yang insya Allah juga kondisi yang sama. Kita doakan keluarga kita juga di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah curahan rahmat syafaat sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya agak cepat-cepat saja ya. Kadang-kadang cepat itu terlintas itu yang mau disampaikan gitu. Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 16 lebih 20 menit. Jadi nanti gilirannya Pak Ustadz. Ini ada yang kultum ya? Ada kultum. Jadi insya Allah mungkin Pak Ustadz bisa diberikan waktu setengah jam. Jadi dari setengah 5 sampai dengan jam 5 atau sampai dengan jam 17.00. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi lagi ya, apa yang telah kami sampaikan di hari kemarin, di mana Pak Inspektur Jenderal ya, karena ini amanah, jangan sampai yang lain belum ada yang dengar kan gitu. Karena tugas saya menyampaikan amanah itu, karena beliau titip amanah itu. Yang pertama, beliau memberikan apresiasi kepada kita semua. Yang kedua, berterima kasih. Yang ketiga adalah beliau minta maaf tidak sempat sholat asar berjamaah sesuai dengan rondon acara yang sudah ditetapkan, karena begitu banyak kegiatan beliau ya, maka salat asarnya langsung dijamak ke sholat zuhur, sehingga kegiatannya beliau langsung berjalan ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu poin lagi yang perlu kami sampaikan. Kami juga ini dari pagi tidak berada di tempat, kami berada di wilayah dalam rangka juga rapat tentang pemilu ya. Karena waktunya ini tinggal sedikit. Sekarang tanggal 1, berarti tinggal 13 hari lagi ke depan yang akan kita lewati. Tanggal 14 kita datang di TPS ya, menggunakan hak suara kita ya.
untuk memilih. Jadi jamaah perlu kami sampaikan bahwa dalam catatan kami yang masuk di dalam daftar pemilih tetap itu lapas kelas 2 Gorontalo itu adalah 325 orang. Sementara jumlah hunian ini sudah berjumlah sekarang ini 643 orang. Berarti ada sekian 300 sekian orang itu adalah daftar pemilih tambahan. Nah, surat suara yang nanti masuk ke sini itu hanya sejumlah 330 itu. 325 untuk lapas Gorontalo ditambah LPKA 5 orang. Nah, kami juga selalu bersinergi dengan pihak KPU dalam rangka untuk pemenuhan seluruh surat suara pemilih yang ada di sini. Ya. Ini kami upayakan terus, maka kami hampir setiap hari ini maraton, betul. Bahkan kemarin kami masih ada pertemuan juga dengan KPU Kota dalam rangka keterkaitan kami akan melakukan input data di aplikasi yang namanya aplikasi Sidali yang dibuat oleh KPU. Dari cukup makan energi cukup banyak gitu. Kami dari pagi ini bahas masalah ini terus ya. Karena satu suara itu sangat berharga untuk menentukan masa depan bangsa ini. Maka gunakanlah hak suara bapak-bapak yang sebaik-baik mungkin. Ya, saya tidak mau mengarahkan milih mana, tetapi itu adalah hak nurani bapak-bapak mana yang terbaik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan juga kami ingatkan bagi bapak-bapak yang sudah terdaftar itu yang megang KTP ya atau yang KTP-nya masih di rumah, tolong suruh dibawa Pak. Jadi sebelum tanggal 14 itu sudah ada di tangan. Yang melakukan perekaman di sini, yang memberikan informasi data KTP-nya hilang kepada kami, itu sudah kami minta untuk pencetakan di seluruh Dukcapil yang ada di Gorontalo, termasuk yang berada di luar daerah kami mintakan untuk pencetakannya di sini. Dan itu sudah ada sama Pak Imran. Ya, nanti kami bagikan mendekati hari H. Ya, jangan sampai so bagi sekarang besok so hilang. Kadang-kadang mungkin sudah di kacang hijau atau bubur kacang ini. Ya, kalau di kamar gitu. Maka kami masih simpan dulu biar pada hari mendekati hari H itu kami bagi. Saya kira mungkin itu dari kami. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'al mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore yang cerah ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan rutin kita ceramah agama. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, keluarga, hingga insya Allah curahan limpahan dan percikan rahmat itu sampai kepada kita sekalian. Amin. Yang sama kita hormati Bapak Kastin Lato, Sarjana Hukum, selaku Kasih Binadik, juga selaku pembina Badan Takmirul Masjid atau Lapas kelas 2A Gorontalo. Yang kita hormati penceramah pada sore hari ini Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ruswan Manto MPD. Yang sama kita hormati Ketua Harian Badan Takmirul beserta seluruh jajaran yang sempat hadir dan mengikuti kegiatan ini, serta hadirin rekan-rekan yang insya Allah dilindungi dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kultum hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul
6 syarat ataupun kriteria untuk menjadi pemimpin. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang sama dirahmati Allah. 13 hari ke depan atau tepatnya tanggal 14 Februari kita akan menggunakan hak pilih kita dalam menentukan siapa pemimpin bangsa yang layak untuk memimpin bangsa ini 5 tahun yang akan datang. Maka lewat kesempatan ini saya akan menyampaikan 6 kriteria sesuai ajaran dan tuntunan Islam. Yang pertama dan yang kedua itu adalah memiliki iman dan takwa. Iman dan takwa ibarat 2 mata uang yang tidak bisa dipitahkan. Iman itu adalah awal dan takwa itu adalah air sebagai tujuan. Kalau kita kenal dari SD, iman itu ada 6 rukun: percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, dan kemudian kepada hari kiamat, dan terakhir pada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 3. Imanal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman ialah ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka semakin kuatlah imannya. Dan mereka hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dalam kesempatan lain Rasulullah juga pernah bersabda membagi iman itu dalam lebih 70 cabang. Yang tertinggi dan yang paling utama itu melafazkan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan onak dan duri di dalam perjalanan. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 162, ya ayyuhallazina amanu asaddu hubalillah. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 162, kul inna sholata wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah. Allahu Akbar. Dalam kesempatan yang lain dalam surat Al-An'am ayat 82, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmi. Orang beriman, kata Allah ini, tidak akan mencampurkan iman mereka dengan perbuatan yang zalim. Contohnya di dalam masjid, dalam majelis taklim masih ada yang merokok, itu artinya mencampur adukan iman dengan yang zalim. Jadi belum tergolong orang-orang yang bertakwa. Yang kedua takwa. Poin yang kedua itu bertakwa. Ini kepanjangan kalau mau diulas semua. Takwa dalam surat Al-Baqarah itu jelas ayat 3 dan 4, yaitu mereka percaya kepada hal yang gaib, melaksanakan sholat, menafkahkan sebagian menginfakkan sebagian rezekinya kepada cara Allah, lalu kemudian mereka percaya Al-Quran, percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan mereka percaya hari akhir. Kriteria ketiga sebagai pemimpin, dia harus sidik atau jujur antara kata dan perbuatan. Yang keempat itu tablik. Tablik itu memberikan ceramah, peringatan agar masyarakat atau apa yang dia pimpin senantiasa diberikan peringatan. Karena jelas dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 3 serta surat Al-Jariyat ayat 55 itu jelas. Yang kemudian yang kelima itu amanah. Ketika kita berikan, kita titipkan kepercayaan,
maka dia tidak akan menyalahgunakan kepercayaan itu. Dan yang terakhir itu adalah patonah atau cerdas. Senin yang lalu penceramah kita menyampaikan yang adalah orang cerdas itu adalah bukan orang yang memiliki berapa banyak gelar sarjananya, gelar magisternya dan gelar doktornya, tetapi orang cerdas adalah orang yang mampu mempersiapkan bekal kematian sebelum kematian itu datang. Maka bisa dianalogikan orang yang cerdas adalah orang yang mampu mempersiapkan solusi terhadap sebuah persoalan sebelum persoalan itu datang. Insya Allah kita akan diberikan pemimpin yang memiliki 6 kriteria tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kultum yang disampaikan oleh rekan kita kepada rekan, kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Al Muharram Roswan Manto MPD. Kepada Al Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Sama kita hormati, kita muliakan beliau Kepala Seksi Binadik hadir bersama kita, Ketua Harian hadir, Koordinator Bidang Dakwah hadir, para koordinator semuanya hadir, semuanya yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Insya Allah kita semua dalam naungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya hormati, tadi sudah menyampaikan kultum, terima kasih, memberikan pengantar. Padahal saya berharap itu bisa tambah sedikit lagi supaya saya yang kultum. Jadi beliau yang mau tambah sedikit. Jamaah sekalian terhormati Allah, mohon izin beberapa menit ke depan saya ceramah. Insya Allah tidak lama. Pokoknya wanu melu rasa wati amiluhu hewa bisa-bisalah bolop plembe dulu. Tapi jangan dulu sekarang ya, baru memulai. Yang kedua saya mohon izin, dilihat dari style, dari body, nampaknya kurang meyakinkan saya penceramah. Saya berjalan kamari, saya lihat banyak yang titik ua. Tabu itu tam ceramah. Saya yang mau ceramah sama ter. Kiapa? Anggu tidak ada tanda-tanda penceramah kayaknya. Sehingga saya memang kalau diundang ceramah di beberapa tempat, pasti yang undang itu batunggu di pinggir jalan atau di depan. Saya berkali-kali telepon beliau tidak diangkat-angkat, hampir saya pulang. Kejadian saya pernah ceramah di Kecamatan Telaga. Saya tidak bilang desa apa. Pokoknya pernah saya ceramah di desa itu. Yang undang saya Pak Dr. Waris Maswara, Kepala Man Satu Kota. Di telepon saya, Ustaz Roswan, tolong berceramah di desa ini. Oke. Kapan? Besok sore. Oke. Saya datang sorenya. Saya datang, tiba-tiba saya di tempat takziah, tiba-tiba Pak Dokter batelpon, Ustaz belum maapu, saya tidak bisa hadir sama-sama. Datang saja. Oke. Saya datang. Biasakan di takziah itu ada tante-tante yang berjaga baselewir kue itu di situ. Saya lewat saja. Ada tante-tante yang berjaga kue, dikasih kue. Saya bilang, tante di situ Jo tidak apa-apa. Baru tante bilang begini, cowok biasa-biasa Jo. Ambil ini kue kuah. Wih, saya ambil itu kue. Mama atau potala kue itu saya ambil itu kue. Saya ambil, baru saya duduk di kursi di depan. Saya tidak duduk di sofa, tidak. Saya duduk saja di kursi. Baru mau duduk ke sana, saya di kursi. Keluar bapak-bapak dari dalam rumah, dia dorong saya ke belakang. Dia bilang, woi anak-anak di sudut pagar sana kan. Lama ceramah dimulai. Duduk diam. Semua jam 5, kurang lebih tinggal 10 menit jam 5, ribut jamaah. Mana ini penceramah? Mana Ustaz Roswan diundang tidak ada. Orang di samping saya bakore, woi Jo, siapa yang dorong kamar baca ceramah sebentar? Saya bilang saya tidak tahu Pak. Kakek bukan saya diam saja diam. Keluarga Sokacau, mana ini penceramah? Apa ini diundang tidak datang? Nanti keluarga Sokacau diminta nomor saya Pak Dokter, baru keluarga bawa telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana Ustaz posisi? Di sudut pagar Bu. Sudut pagar di mana?
Sana. Oh iya Ustaz, iya yang bilang anak-anak duduk belakang. So kita tadi yang suruh ke sana itu Ustaz. Jadi memang mohon maaf sekali. Memang dari dulu body saya ini kurang meyakinkan. Saya pengajar di mana satu kota. Saya guru di Man Model Gorontalo. Saya dosen di kampus IAIN. Kadang-kadang saya tidak suka itu kalau selesai mengajar orang panggil, "Adek-adek, dewan guru di mana?" Saya cari sekarang orangnya. Marah Ustadz? Saya tidak marah. Cuma saya tidak dapat lupa. Oleh sebab itu maka saya mohon maaf. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hampir tiap pekan ada penceramah-penceramah. Sebelum-sebelumnya penceramah itu adalah guru-guru saya, Ustadz Asrullah Sapa, Ustadz Saifuddin Mateka. Dan hari ini saya berhadapan dengan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf saya tidak menggurui, saya sebatas berbagi saja. Apalagi ini sekarang mungkin kalau dalam istilah anak-anak muda sekarang itu lagi JJS. Kalau orang yang kalau orang yang berpuasa itu JJS, jam-jam slow. Ya. So slow ini Ustadz, orang ini berpuasa ini Ustadz. Apalagi saya tanya bagaimana di sini, biasa ada puasa Senin Kamis? Ada Ustadz, alhamdulillah sudah 23%. Oh, masya Allah, luar biasa, so banyak kalau begitu yang berpuasa. Kenapa? Kenapa orang memang paling bagus berpuasa, apalagi sedikit lagi semua puasa? Kenapa? Karena syariat puasa itu membelajarkan kita tentang iman. Nah, tadi kan, DP jalan itu baca ceramah itu dari materi semua itu dari beliau. Nah, iman itu memang harus ada sama setiap orang. Kenapa? Itu modal utama mau masuk surga. Yang penting orang so beriman dulu, gampang urusan surga. Nanti pakai orang dalam. Maksudnya orang dalamnya malaikat. Penting DP modal apa? Iman. Mau bagaimanapun keadaan kita, DP prinsip iman. Di mana kita belajar iman? Belajar iman itu dari puasa. Kenapa belajar iman dari puasa? Kenapa? Karena kalau ibadah puasa tidak ada orang yang tahu dia sementara berpuasa. Itu spesialnya. Beda dengan sholat. Kenapa? Kalau sholat orang bisa lihat dia sementara sembahyang. Kalau zakat kita bisa lihat dia mengeluarkan zakat. Kalau haji kita bisa lihat dia sementara berhaji. Tapi kalau puasa tidak ada yang bisa memastikan dia sementara berpuasa atau tidak. Bisa saja duduk di sini pasang muka slow. Padahal pas di kamar minum suruh diam. Iya. Ada yang begitu di sini? Saya tidak tahu. Saya cuma bertanya kalau ada. Tidak usah tunjuk DP orang. Disitulah kita mau belajar iman itu dari mana? Dari puasa. Apa balasan orang yang berpuasa? Ada iman, ada takwa. Di mana ciri orang bertakwa? Ketika dia sudah berpuasa, apa yang dia dapat? Surah Ali Imran. Tolong ingatkan dulu saya. Kalau macam tadi, habis ini. Tidak mungkin kan saya dibilang habis. Apa kata Al-Quran? Apa ciri orang bertakwa selain apa kata Al-Quran ketika dia berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa orang yang bertakwa? Lihat surah Ali Imran. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Ada yang hafal ayat itu? Saya kasih ayat. Habis ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? 3. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Yang kedua saja yang saya fokus. Apa itu? Wal kaziminal ghaiz. Apa wal kaziminal ghaiz itu? Orang yang dapat menahan amarahnya. Orang yang bertakwa, orang yang berpuasa, coba lihat orang yang berpuasa. Semarah apapun dia sama seseorang, apa yang dia mau bilang begitu dia di puncak kemarahan? Apa yang dia bilang? Tinggal untung kita berpuasa uti. Kalau tidak, kita ojo-ojo pangana ini sudah ini. Tunggu kita babuka tunggu kita babuka. Setelah dia babuka, apakah masih ada amarah itu? Hilang. Di mana itu dibelajarkan? Di puasa. Makanya rajin-rajin berpuasa, ada puasa Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, sedikit lagi semua masuk bulan Ramadan, semua puasa 30 hari ya. Jangan 3 hari ya.
30 hari. Mau hilang kasih hilang DP 10. Ya, 30 hari full. Kenapa? Di situ bisa membelajarkan kita untuk iman. Kenapa kalau ada iman kita merasa ada istilahnya sense of muraqabatullah. Serasa kita itu diperhatikan atau sementara dipantau oleh Allah. Disitulah penanaman adanya rukun ihsan. Apa rukun ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu. Tapi ketika kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah yang melihat kita. Di mana itu? Penanamannya di iman. Di mana itu? Dimulai dari puasa. Mulailah di situ. Krisis kita sekarang takut atasan tapi tak takut Tuhan. Itu masalah. Anak khawatir pulang ke sana ini, tolong diantar 3 orang mengawal saya. Krisis kita itu sekarang takut atasan tapi tak takut Tuhan. Saya kasih satu cerita. Ada anak muda, dia sobat kuriki mau pergi di sekolah. Sobat kuriki semua terlambat pergi di sekolah. Dia dapat lihat lampu merah, dia terobos. Pak polisi dapat lihat, dia kasih berhenti. Berhenti. Iya Pak, mohon maaf. SIM ada, STNK punya Pak. Itu lampu merah kiapa nganat? Oh mohon maaf Pak, itu lampu merah Pak Basar. Mohon maaf Pak, saya tidak lihat. Lampu merah Pak Basar masa nggak tidak lihat? Maksudnya Bapak yang saya tidak lihat, bukan DP lampu merah. Krisis kita di situ. Tapi kalau iman sudah ada di dalam diri kita, sudah melekat dalam diri kita, maka selesai. Apapun godaan, tidak. Aku punya iman di dalam. Geser penghuni. Di mana pengertian iman? Al-imanu al-ma'rifatu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Coba sekarang kita main logika sedikit. Ini ada lampu. Lampu ini bisa menyala karena ada strom. Ada strom, maka lampu menyala. Ada kipas angin. Kipas angin bisa menyala karena ada strom. Ada strom, maka kipas angin bisa menyala. Sekarang, kalau ada strom, kipas angin tidak menyala, maka kipas angin itu koslet. Ada strom, lampu tidak menyala, maka lampu itu koslet. Sekarang orang beriman maka dia sholat, maka dia sujud. Kalau dia ada iman baru tidak sujud, kayaknya orang yang tidak pasang bayang, weh, koslet ote sini. Habis. Terakhir ya. Oke, tadi kita bahas hablum minallah ya. Jadi iman itu harus ada. Kenapa? Bukti kita beriman, maka kita sujud, maka kita beribadah. Apalagi sekarang bulan Rajab ada peristiwa besar, ada peristiwa penting apa? Isra wal Mi'raj. Saya anggap ini sudah merupakan peringatan Isra wal Mi'raj bagi saya, bagi kita semua. Jangan sampai peringatan Isra wal Mi'raj hanya sampai pada peringatan semata, tetapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu apa? Implementasi dari peringatan Isra wal Mi'raj. Apa itu? Motabiyah. Saya fokus di motabiyah ini ya. Sholatlah. Tidak ada yang memberatkan kalau mau sembahyang. Apa alasan kita tidak mau sholat? Ustaz, saya suka mau sholat Ustaz, cuman saya menggigil, saya tidak bisa kena air, saya ini kedinginan Ustaz. Maka apa kata Nabi? Tayamum. Caranya bagaimana? Cari debu-debu yang suci. Ini kan di sini ada debu-debu yang suci. Tempel kedua tangan kita di situ. Paka-paka sadiki, hempaskan. Kemudian ke wajah. Setelah itu tempel lagi, paka-paka sadiki, hempaskan. Tangan sampai siku, tangan kiri sampai siku. Selesai. Tidak pakai kumur-kumur. Ambil apa? Nganam makan abu atau apa ini bro? Syariat sholat mudah. Apa alasan anda tidak mau sholat? Ustadz, saya suka mbah sambayang, cuman tidak boleh mbah sambayang berdiri. Tidak boleh berdiri, sholat duduk. Tidak boleh tihu-tihu lo, hulo-hulo, duduk.
Ustadz susah sekali itu huwa huloh. Ustadz susah sekali itu ada duduk saja. Mau keseleo dia lo mau hulo dengan huwa. Ustadz susah sekali Ustadz itu sampai yang berdiri tidak boleh, ada bisul di pantat. Baru bagaimana? Berbaring. Itu badan kasih inti Allah Akbar. Kasih Allah. Allah. Kasih gitu. Ustadz susah sekali kasih inti begitu Ustadz, barat saya badan tidak boleh ada mau sakit-sakit badan. Tidak boleh isyarat dengan badan, maka isyarat dengan tangan. Caranya bagaimana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tangan saja yang bergerak. Ustadz, saya tangan ini so karena asam urat, so tidak bisa lihat gini Ustadz, so bergetar-getar. Tidak boleh lagi dengan tangan Ustadz, baru bagaimana Ustadz totopores sekali ini. Tidak boleh dengan tangan, isyarat dengan mata. Caranya bagaimana? Kedipkan kedua mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dua-dua mata, jangan satu-satu. Bayangkan kalau satu-satu. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Kucu-kucu tengan ini bahasa bayang uteh. Ustadz. Tidak boleh juga dengan mata Ustadz. Mau kasih kedip-kedip begini matu mulai pun mau luang ada mata tidak boleh Ustadz. Tidak boleh dengan mata, maka isyarat dengan hati. Bagaimana caranya? Bayangkan kita sementara ruku, Allahu Akbar. Bayangkan, sami Allahu liman hamidah. Bayangkan, Allahu Akbar. Ustadz, dengan hati juga tidak bisa Ustadz. Saya ini tidak tahu bagaimana. Bungkus. Bawa dikubur. Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Syukur. Ada yang boleh. Kayaknya yang tidak sembahyang kasih ingat. Weh, ngana pilih mana? Koslet atau bungkus? Oleh sebab itu maka sholat lah. Kenapa? Resep kebahagiaan hidup itu gampang, mudah. Kenapa? Kenapa orang sering merasa hidup ini berat, hidup ini susah, hidup ini banyak masalah? Tidak. Prinsipnya satu, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu dia prinsip. Dan itu pasti. Makanya semulai kasih boyo, sholat saja. Baru kalau mau sholat, santai-santai. Allahu Akbar. Tidak usah pakai. Pakai tenaga dan. Santailah. Khusyuk. Tapi jangan juga terlalu santai. Allahu Akbar. Janganlah. Kita sementara berhadapan dengan Sang Khalik. Sholatlah. Apa alasan kita tidak mau sholat? Syariatnya mudah. Apa alasannya tidak mau sholat? Ustadz, saya suka sembahyang. Bos saya tidak hafal niat. Niat persoalan ikhtilaf. Ada yang melafalkan, ada yang tidak melafalkan. Mana yang sah? Dua-duanya sah. Kenapa ada yang melafalkan niat? Dia ingin menguatkan hatinya. Usolli fardal maghrib. Kenapa ada yang tidak melafalkan niat? Niat persoalannya di hati. Dan hati tidak ada yang mau dapat dengar. Coba dengar. Makanya jangan memaksakan. Ini sembahyang satu masjid. Sebelah sini biasa melafalkan niat, sebelah sini tidak melafalkan niat. Dia jaga kepala tuh yang di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghrib. 3 rakaat. Allahu Akbar. Orang di samping marah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai usolli. Bakalai dalam masjid. Gara-gara pakai usolli dengan tidak pakai usolli. Dilapor sama Pak Kasih, dilapor sama Pak Ketua Harian. Kiapa ngoni bakalai? Gara-gara pakai usolli dengan tidak pakai usolli. Di mana ngoni bakalai? Di dalam masjid. Apa orang bilang? Untung orang tidak pernah pergi-pergi di masjid. Makanya yang di masjid itu jaga persatuan, jaga persaudaraan. Bayangkan di mana orang mencari persaudaraan? Dalam masjid. Lurus, rapat, saf. Ingat, lurus, rapat, saf dari bahu-bahu, kaki-kaki. Kadang-kadang ada di kaki setelah tak buka sekali begini, usah aku jauh. Bahu jajar kaki. Kalau masih sempat, itu yang kelingking kaki itu kasih baku dekat. Cuman kalau memang dia tidak mau, dia so geser begini, jangan geser ke sana lagi. Dia so injak-injak kamar, jili kita pakai kaki. Tidak usah paksa-paksa. Sombak kalai. Apa alasan kita tidak mau sholat? Syariat sholat mudah.
Apa alasannya? Ustaz, saya suka sembahyang, bos saya tidak hafal niat. Syariat sholat mudah. Melafalkan oke, tidak melafalkan pun oke. Ustaz, saya boleh niati itu, saya suka melafalkan niat itu, silahkan. Saya tidak hafal dengan berbahasa Arab Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat. Allahu Akbar. Begitu. Tapi lohu-lohumu saja, kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai so talu keras. Bismillah, ya Allah saya berniat sholat. Bilang, karena tidak hafal niat. Ya, kecil saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sholat asar 4 rakaat. Allahu Akbar. Karena Allah. Selesai. Begitu saja. Ustaz, saya tidak tahu. Nanawai tolo eleng. Ustaz, diam tutam mulayu saya Ustaz. Kulun talai mota. Pak masa kulun talu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tiyamu niatim tabiyah menggaribu turarakan. Allahu Akbar. Sah. Datang orang Manado, Ustadz kita ini kuat cuma orang Manado, kong bagaimana dang? Niat pakai bahasa Manado. Bismillahirrahmanirrahim, kita kuat dan kote. Muni. Saya tidak tahu ini. Pokoknya yang saya tahu Manado itu kuat dan kote. Pokoknya. Bungkus. Apa alasan kita tidak mau sholat? Syariat sholat mudah. Ambil mau boleh. Silakan, tak jadi masalah. Apa alasannya? Ustadz, saya tidak tahu berkata-kata begitu mengeluar, saya tidak tahu, baru dia bicara bagaimana. Tunggu tipe imam angkat takbir. Karena biasanya kalau imam sebelum angkat takbir itu kan DP pengantar panjang. Ilahi anta maksudi wa ridha ka matlub bi aimabataka wa majudaka. Panjang sekali. Allah. Tunggu tipe imam angkat takbir. Allahu Akbar. Langsung baca cerita aja. Ya Allah, saya peniat sama dengan DP niat tipe imam ini. Serius ini, wah, sudah. Serius, sholat mudah sekali. Ya Allah, saya peniat sama dengan tipe yang peniat. Allahu Akbar. Besok pas sembahyang, baca cerita ulang. Ya Allah, dia peniat sama dengan yang kemarin punya ini. Allahu Akbar. Tidak ada yang memberatkan kita mau sholat apa? Tidak ada. Kenapa? Bahkan dengan mudahnya syariat sholat ini, ada ibu masih banyak yang tidak sembahyang. Ya mas sekalian, ada satu kisah. Kisah ini dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin kalau tidak salah. Penulisnya Syekh Imam Ash-Syurai. Ada orang buta, dia begitu, mau tempe-tempe deh. Iya sudah jauh kalau begitu. Sudah. Semua jam 5 ol. Sedikit lagi ya. Saya sudah palu-palu mau sampai di mana ini cerah. Orang buta. Itu orang buta, begitu dia mau pergi di masjid. Pernah satu di dalam cerita kitab Duratun Nasihin. Begitu dia mau pergi di masjid, itu pernah dia diantar oleh seorang pemuda. Jadi sebelum ada pemuda itu, dia begitu mau pergi di masjid, dia pas berjalan pergi di masjid karena dia orang buta, dia berjalan baru tapalisi. Ya, jadi tapalisi, tabulengkar, terhuyung, terpulepe itu. Pokoknya tabulengkar juga. Begitu dia tapala, kata palisi, pica DP jidat sebelah kiri. Dia rasa DP jidat so pica, berdarah, dia pulang ke rumah membasuh ulang DP yang sakit itu, yang luka bahkan. Begitu selesai, dia mau pergi ulang di masjid, ada anak kecil, anak muda yang menunggu dia di depan. Dia bilang, wahai orang buta, saya lihat ente ini mau pergi di masjid. Kenapa ente tahu? Pokoknya anak lihat ente pergi di masjid. Kenapa? Boleh tidak saya menawarkan, saya mau antar Pak ente pergi di masjid tiap saat. Dibilang kalau cuman boleh, cuman kalau boleh mau tahu ente ini siapa. Baru kiapa tiba-tiba so niat baik sama saya. Anak kecil itu bilang tidak perlu tahu siapa saya, pokoknya saya mau antar. Betul ini? Oke, diantarlah. 1 minggu diantar ke sana kemari, begitu pulang masjid ditunggu. So 1 minggu orang buta so perasaan. Begitu so minggu kedua dia tanya, tunggu dulu, ente ini siapa uti? So perasaan anak. Bilang kamar jo ente siapa? Anak harus bilang berterima kasih kepada siapa setiap saat pergi antar di masjid. Apa kata anak muda ini? Maka kata anak muda itu, anak khawatir menyampaikan siapa saya karena khawatirnya engkau tidak akan percaya. Emang ente siapa so? Dia wakalai bilang, apa dia bilang? Wahai orang buta, ketahuilah bahwa aku ini adalah iblis. Apa? Kan macam, tidak masuk dimungkin.
Masa iya engkau iblis? Aku tahu iblis itu melarang manusia untuk tidak mau sembahyang. Aku tahu iblis itu orang yang menggoda manusia itu untuk tidak pergi di masjid. Kenapa ngana bantar antara kita pergi di masjid? Apa kata anak muda itu? Wahai orang buta, ingatkah engkau 1 minggu yang lalu? Kenapa? Ketika engkau berjalan ke masjid sendirian, engkau berjalan, tiba-tiba kau tapalisi, terkilir, terbulengkar, terhuyung, terpulepe. Kiapa? Ada masalah so? Kiapa so? Begitu ngana tabulengkar, ngana pejidat sebelah kiri pica. Kenapa? Aku mendengar Allah mengampuni setengah ngana pedosa. Baru kiapa so? Masalah buat lo. Apa kata iblis itu? Aku khawatir ketika engkau mau pergi di masjid ulang, kau berjalan sendiri, ngana mau tapalisi ulang, mau tapica ngana pejidat sebelah kanan, Allah akan mengampuni semua ngana pedosa. Daripada semua mau diampuni, mending kita tiap hari bantar ke sana ke masjid ke sana. Oleh sebab itu, sholatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Roswan Manto MPD. Kepada Al-Ustadz kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga kita para jamaah bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Tauba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita tutup kegiatan ini dengan berdoa yang nanti akan dipandu langsung oleh Al-Ustadz. Kami mohon untuk memandu kembali. Tahu ya Ustadz. Maaf. Jemaah sekalian, kita berharap semoga pertemuan kita di tempat ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil